Membahas tentang bumbu-bumbunya, pertama biasa ya, kita sajikan dulu bahan-bahan utamanya. Ada daging sapi dan di sini kita menggunakan 1 kilogram daging sapi bagian sengkel. Lalu tepung tapioka, di sini kita pakai aja tepung tapiokanya 300 gram, kemudian es batu 500 gram. Nah, untuk komposisi bumbu-bumbu utamanya ini nih, ada bawang putih, bawang merah, garam, merica bubuk, bawang goreng, dan telur. Oh ya, ini bumbu utamanya ya, bumbu standar. Anda bisa menambahkan bumbu lainnya untuk penguat rasa, seperti misalnya kaldu sapi instan bubuk, atau bumbu lainnya sesuai kebiasaan atau kreasi Anda sendiri. Untuk pengenyalnya sendiri, Anda bisa menggunakan pengenyal yang Anda suka, misalnya baking soda, atau Anda juga bisa menggunakan karagenan atau STPP. Atau kalau ingin benar-benar alami, ya nggak usah pakai bahan pengenyal sekalian, tapi nanti hasilnya jadi nggak kenyal dan kemungkinan baksonya jadi lembek. Untuk takaran bumbunya sendiri, pertama standar ada garam. Jadi garam ini kayaknya memang wajib ya ada di semua bumbu masakan, termasuk bakso. Di bakso ini sih memang wajib, kalau enggak ya nanti rasanya hambar. Untuk membuat bakso dengan bahan-bahan utama seperti disebutkan tadi, kita bisa menggunakan 3-5 sendok makan garam halus, bergantung dari tingkat keasinan yang Anda inginkan. Kalau 5 sendok mungkin akan terlalu asin ya nantinya. Oh ya, selain garam halus, Anda juga bisa menggunakan garam kasar atau garam bata 1 blok, dan ini biasanya harganya lebih murah. Berikutnya bawang-bawangan, bawang putih dan bawang merah. Bumbu ini juga rasanya wajib ya ada di hampir setiap masakan. Untuk pembuatan bakso dengan 1 kilogram daging, kita bisa menggunakan 10 siung bawang putih dan 8 siung bawang merah. Oh ya, bawang putih yang digunakan adalah bawang putih yang jenisnya cutting ya, bukan yang biasa. Khusus untuk bawang merah dan bawang putih ini sebaiknya digoreng dulu sebelum diolah supaya matang dan aromanya lebih wangi. Sebab kalau nggak digoreng nanti aroma bawangnya terlalu menyengat dan itu kurang bagus. Banyak pembuat bakso yang kadang tidak menggoreng bawang-bawangan ini ketika memproduksi baksonya, dan itu sah-sah aja sih, tapi kurang bagus nanti ke hasil produksi baksonya. Aroma bawang mentahnya jadi terlalu nyengat. Untuk menggoreng bawang ini sebaiknya juga nggak usah terlalu matang, cukup 2/3 matang saja, atau sampai warnanya kecoklatan dan wangi aromanya keluar. Berikutnya adalah merica atau lada bubuk. Sebagai bumbu masakan, lada punya fungsi utama untuk memberi rasa pedas pada hasil olahan masakan. Selain juga memberi rasa hangat dan membuat masakan jadi lebih sedap tentunya ya. Jadi untuk memberikan rasa yang agak sedikit pedas ke dalam baksonya, kita memakai lada bubuk ini. Seberapa pedasnya tentu itu tergantung dari selera Anda. Untuk standarnya dalam pembuatan bakso dengan 1 kilogram daging ini, kita pakai aja 2 sendok teh lada bubuk, dan ya itu rasanya udah cukup ya. Kalau Anda mau lebih pedas lagi, ya silakan ditambahkan aja sesuai selera, atau dikurangi kalau nggak mau ada rasa pedas-pedasnya. Dan supaya rasanya lebih kuat dan beraroma lagi bakso Anda, di sini Anda juga bisa menambahkan bawang goreng. Seperti kita tahu bahwa bawang goreng ini punya aroma yang sangat khas dan baunya juga harum. Anda bisa menambahkan 2 sendok makan bawang goreng ini dalam proses pengadonannya nanti. Selanjutnya telur. Telur ini opsional ya. Kalau Anda tidak menggunakan pengenyal, maka sebaiknya Anda menambahkan telur 1 butir. Tapi kalau Anda menggunakan pengenyal, Anda bisa menambahkan telur ini 1 butir, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Dalam adonan bakso, fungsi putih telur terutama adalah untuk membuat adonan baksonya semakin kompak dan kenyal. Jadi selain membuat adonan bakso lebih kompak, fungsi putih telur juga untuk membuat tekstur baksonya jadi lebih kenyal, tapi yang nggak kenyal-kenyal banget seperti menggunakan pengenyal. Sedangkan kuning telurnya bisa menambah adonan bakso kita jadi semakin halus dan licin, dan ini bisa memudahkan kita pada proses pencetakannya nanti. Tapi itu fungsi fisiknya ya dalam adonan.
Karena selain itu, telur juga mempunyai kandungan protein yang bisa menambah nutrisi dalam bakso yang kita buat. Dan terakhir, Anda bisa menambahkan bahan pengenyal. Ini juga opsional, artinya Anda juga bisa tidak perlu menambahkan bahan pengenyal ini, tapi akibatnya nanti baksonya jadi nggak kenyal dan agak lembek. Untuk bahan pengenyal ini ada beberapa alternatif, antara lain Anda bisa menambahkan telur atau baking soda untuk pengenyal, tapi hasilnya kurang bagus untuk kekenyalan bakso. Atau Anda juga bisa menggunakan karagenan dari ekstrak rumput laut. Dan kalau Anda menginginkan bakso yang teksturnya benar-benar kenyal, Anda bisa menggunakan sodium tripolifosfat atau STPP. Untuk penggunaan STPP ini Anda bisa menggunakannya kurang lebih 6 gram sampai dengan 10 gram atau 0,3% sampai dengan 0,5% dari berat total adonan, dan itu tergantung dari kekenyalan yang Anda inginkan. Mengenai apa dan bagaimana penggunaan STPP ini, silakan Anda simak video kami sebelumnya dengan mengikuti link di kotak deskripsi di bawah ini. Oke, itu tadi komposisi dan takaran bumbu-bumbu baksonya ya. Setelah menyiapkan bumbu-bumbu tadi, selanjutnya Anda bisa mulai mengolah dan memproduksi daging sapi Anda menjadi bakso. Pertama-tama giling dulu dagingnya di mesin penggiling supaya hancur. Setelah itu masukkan ke dalam mesin pengadon dan lakukan pengadonan. Selama pengadonan ini Anda bisa memasukkan bahan-bahan lainnya dan bumbu-bumbu. Anda bisa memasukkan tepung tapioka, es batu, dan bumbu-bumbu yang kami sampaikan tadi. Setelah adonannya jadi, diamkan sebentar, kurang lebih setengah sampai 1 jam. Lalu Anda bisa mencetak hasil pengadonan itu dan langsung memasukkannya ke air panas untuk proses pemasakan. Kemudian kalau baksonya sudah mengambang, Anda bisa mengangkatnya dan langsung ditiriskan. Sebaiknya tiriskan hasil pemasakan bakso ini dengan kipas angin ya, supaya panasnya turun dengan cepat. Dan sekarang bakso Anda sudah jadi dan ya Anda sudah bisa menikmatinya. Demikian Sobat Bakso Nambah, tips komposisi dan takaran bumbu dalam pembuatan bakso ini kami sampaikan. Semoga berguna ya buat Anda yang mau coba-coba bikin bakso atau jualan bakso. Jangan lupa untuk like dan share video ini dan juga subscribe channel kami. Well, selamat mencoba.